Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video berisi mengenai tradisi Maulid Nabi. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nur Hasanah sebagai editor video. Yang kedua ada pemateri 1 yaitu Nazwa Aulia. Kemudian pemateri kedua ada Kartika Sridevi dan pemateri ketiga ada Siti Absari. Di sini kita akan membahas yang pertama ada pengertian Maulid Nabi, yang kedua ada kegiatan di dalam Maulid Nabi, yang ketiga ada dalil hukum Maulid Nabi, dan yang keempat ada argumen serta penjelasan mengenai Maulid Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pengertian Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara bahasa berarti hari kelahiran Nabi Muhammad. Secara istilahnya yang dimaksud dengan peringatan Maulid adalah perayaan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbagai bentuk kegiatan seperti bacaan syair, ceramah, doa, dan acara khusus yang diadakan secara kolektif. Yang kedua, itu kegiatan yang ada dalam maulid. Poin pertama, ada pembacaan syair berjanji atau rawi. Inti dari perayaan maulid adalah pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama melalui syair-syair yang dikarang oleh ulama besar seperti Syekh Ja'far Al-Barjanji. Syair berjanji menjadi bagian penting yang dibaca secara berjamaah, diiringi rebana, menciptakan suasana hikmat dan penuh kecintaan. Poin kedua, pembacaan Al-Quran ataupun tilawah. Acara dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk penghormatan terhadap firman Allah dan permohonan keberkahan dalam acara. Poin ketiga, ceramah agama atau tausiah. Para ulama atau penceramah diundang untuk menyampaikan hikmah kelahiran Nabi, ajaran-ajarannya, dan relevansinya dengan kehidupan modern. Tausiah ini bertujuan memperkuat iman, takwa, dan moralitas masyarakat. Poin keempat, sambutan dari tokoh masyarakat dan pemerintah dalam bentuk acara yang seremonial. Seringkali hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah setempat yang memberikan berbagai tekanan penting nilai-nilai keislaman dan kebersamaan. Poin kelima, penyajian konsumsi atau jamuan. Acara maulid selalu menyediakan makanan untuk jamaah, yang mana menjadi simbol gotong royong dan kepedulian sosial. Poin keenam, undangan antar pengajian. Setiap majelis taklim atau pengajian saling mengundang satu sama lain, yang mana bisa menciptakan jaringan sosial keagamaan yang kuat dan memperluas partisipasi. Baik, selanjutnya tentang dalil-dalil hukum peringatan Maulid Nabi SAW. Berdasarkan sejarah dan ajaran Islam, peringatan Maulid Nabi dihukumi haram atau dilarang karena termasuk bid'ah atau mengada-adakan dalam agama. Para ulama pun membagi bid'ah menjadi 2, yaitu ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah qabidah atau bid'ah yang buruk. Nah, bid'ah hasanah di sini menurut para ulama adalah hal yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan Alkitab atau Al-Quran dan hadis, yaitu dengan mengalahkan apa yang lebih pantas dan lebih baik. Sedangkan bid'ah mazmumah adalah bid'ah yang menyelisih Al-Quran dan hadis ataupun mengabaikan apa yang telah menjadi kesepakatan umat Islam. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-ayah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam ini telah sempurna di zaman Nabi. Siapapun yang menambahkan ritual keagamaan yang tidak pernah dicontohkan Nabi, berarti menganggap Islam belum sempurna dan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di sini ada hadis Nabi SAW, kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama.
karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian di hadis ketiga di sini ada disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Jadi man ahdatsa, barang siapa mengadakan atau membuat fi amrina hadza, dalam urusan agama kami, ma laysa fihi, yang tidak ada dasarnya atau bukan dari ajaran kami, fahuwa raddun, yaitu maka amalan tersebut tertolak. Nah, kemudian jadi perayaan hari kelahiran Maulid ini sangat mirip dengan perayaan lainnya untuk memperingati, seperti contohnya kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau lainnya. Jadi menurut mereka gitu, perayaan Maulid ini meniru tradisi mereka dalam hal ini. Jadi mereka beranggapan bahwa ini larangan dalam Islam. Nah, Selanjutnya, kita akan membahas tentang bid'ahkah memperingati Maulid Nabi. Bid'ah ini adalah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Bid'ah di sini berarti secara syariah. Sebenarnya ini bukanlah bid'ah, kegiatan ini berlandas secara implisit, tidak secara eksplisit. Jadi memperingati Maulid adalah sunnah hasanah, yaitu perbuatan baru yang bernilai baik. Hal ini berdasarkan argumen. Yang pertama, Nabi menganjurkan umatnya agar mengadakan sunnah hasanah, yaitu perilaku yang baik, dan menjauhi sunnah sayyi'ah, yaitu perilaku yang buruk. Segala bentuk aktivitas yang dimaksud adalah untuk merealisasikan kebaikan yang dapat membawa kemaslahatan bagi agama. Yang kedua, Al-Quran mendukung bid'ah hasanah. Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat meriwayatkan dari sahabat Abu Umam radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian, namun tidak mewajibkan qiyamul lail, yaitu ibadah malam, kepada kalian. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati dan mensyukuri hari kelahiran beliau. Saat beliau ditanya puasa hari Senin, maka beliau bersabda, Fihi wuritu wa fihi anzila alayya. Artinya, pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin pula wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memperingati hari kelahirannya dengan melakukan puasa. Meski kaum muslimin memperingatinya dengan membaca sejarah beliau, bersedekah makanan, membaca sholawat, dan lain sebagainya. Tetapi substansinya adalah sama, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan landasan mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang tidak pernah ada pada masa salaf yang sholih dalam 3 abad pertama. Tetapi kegiatan itu berisi beberapa kebaikan dan hal sebaliknya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2004 dan Imam Muslim nomor 1130. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia berkata, ketika datang ke kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa hari Asyura. Lalu mereka ditanya tentang hal itu. Maka mereka menjawab, ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun, sehingga kami menjalankan puasa pada hari ini karena mengagungkannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Lalu beliau memerintahkan umatnya agar berpuasa pada hari itu. Dapat disimpulkan dari hadis di atas, maka dianjurkan melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang sudah dilimpahkan, baik berupa nikmat atau perlindungan dari musibah. Adapun bersyukur yang dapat dilakukan itu seperti melakukan sujud, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat agung karena Nabi adalah pembawa rahmat pada hari tersebut. Yang kelima, Imam Asyuyuti mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang paling agung, sedangkan kewafatan beliau adalah musibah yang paling besar bagi kita semua. Syariah menganjurkan kita untuk melahirkan syukur dan nikmat, dan agar bersabar, tenang, dan bersikap merahasiakan saat tertimpa musibah.
syariat memerintahkan kita untuk melaksanakan akikah saat kelahiran bayi karena bentuk dari rasa syukur dan kegembiraan terhadap bayi yang sudah lahir, dan syariah tidak pernah memerintahkan untuk menyembelih hewan saat terjadi musibah. Yang keenam, Imam Ibnu Diyah Al-Qalbi menulis sebuah kitab khusus yaitu At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir. Pada kala itu yang merayakan maulid menghidangkan 5.000 panggang kepala kambing, 10.000 ekor ayam, 100 ekor kuda dengan 100.000 mangkok dan 30.000 piring buah. Yang mengadakan ini adalah raja yang alim. Hal ini diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian acara ini dihadiri oleh para ulama dan orang-orang solih tanpa mengingkarinya. Para ulama merestui dan meridhoi kegiatan tersebut dan tanpa mengingkarinya. Yang ketujuh itu atarku, meninggalkan suatu perbuatan atau tidak mengerjakan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang tidak dikerjakan Nabi dan dikerjakan oleh umatnya adalah bid'ah yang haram. Banyak perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tetapi atarku ini harus dipahami menggunakan dalil yang lain yang menunjukkan pelarangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, seperti tidak pernah membuka Al-Quran, memberikan harokat dan titik, tidak menjalankan tarawih secara terus-menerus selama 1 bulan Ramadan penuh, tidak pernah mengumandangkan azan, dan tidak pernah melakukan umroh Ramadan, dan lain sebagainya. Hal ini adalah bid'ah. Permasalahan ini berlandaskan pada Quran surah Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah artinya, dan apa saja yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Yang kedelapan, untuk menentukan status hukum suatu perbuatan. Tidak boleh hanya dilihat nama perbuatan itu, tetapi juga harus melihat perbuatan itu sendiri. Apakah berisi amal kebaikan yang sebenarnya diajarkan secara umum oleh agama, maka perbuatan itu dianjurkan untuk dilakukan, meski Nabi tidak melakukan. Jika perbuatan itu adalah maksiat, maka perbuatan itu dilarang oleh agama. Peringatan Maulid Nabi berisi amal kebajikan, karena yang sudah dijelaskan di awal, di dalam peringatan Maulid berisi apa saja. Sesungguhnya masing-masing perbuatan itu tidak dilarang oleh agama, bahkan malah diperintahkan. Yang kesembilan, itu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempelajari kehidupan dan sunnah ajaran beliau. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu metode dan sarana untuk mengenal dan mempelajari sunnah beliau. Terdapat dalam sabda Nabi, yaitu almar'u ma'aman ahabba. Artinya, setiap orang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya atau diidolakannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Selanjutnya itu terdapat catatan penting dari 3 ulama besar dunia. Jadi kebolehan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya harus disertai memelihara aturan-aturan dan adab-adab Islam yang berlaku, sehingga aktivitas tersebut tidak boleh disertai kemungkaran atau perbuatan maksiat, seperti bercampurnya kaum laki-laki dan perempuan dalam satu majelis tanpa satir atau tirai pembatas, sehingga terjadi saling memandang di antara keduanya yang dilarang oleh syariat. Apalagi ketika hal itu dilakukan dalam masjid yang harus senantiasa dijaga kemuliaannya dan kesuciannya, tentu dosanya akan semakin berlipat ganda. Dari sini, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya adalah ibadah dalam rangka mengagungkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru akan berubah menjadi maksiat dan kemungkaran yang dilarang oleh syariat. Alih-alih berharap berkah dan pahala, namun justru malah akan mendatangkan dosa dan menjadi amalan yang sia-sia tak berguna. Berikut ada beberapa catatan penting dari 3 ulama besar dunia terkait peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Syekh Ramadan Al-Buti, yaitu nama lengkapnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau adalah seorang ulama besar dari Suriah, menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kegiatan serupa tidak bisa disebut bid'ah
sebab orang-orang yang melakukannya tidak menganggap kegiatan itu sebagai bagian dari ajaran pokok dalam Islam, dan juga tidak meyakini bahwa maulid merupakan rukun atau dasar agama yang jika ditinggalkan akan membuat seseorang berdosa. Mereka melaksanakannya lebih sebagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Namun, jika ada yang meyakini bahwa merayakan maulid adalah kewajiban atau bagian dari pokok agama, barulah keyakinan seperti itu yang dianggap sebagai bid'ah. Untuk catatan yang kedua yaitu dari Sayyid Muhammad Al-Malik, yaitu nama lengkapnya Sayyid Muhammad Bi'alwi Al-Hasani Al-Maliki rahimahullah. Beliau adalah ulama besar ahli hadis dari Mekah. Beliau berkata, kami tidak berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi SAW tersebut disunahkan pada malam tertentu. Bahkan barang siapa yang meyakini hal itu berarti telah berbuat bid'ah dalam agama ini. Karena mengingat Nabi SAW serta berhubungan dengan beliau adalah wajib dalam setiap waktu, dan setiap hati wajib dipenuhi dengan mengingat beliau. Memang pada bulan kelahiran beliau terdapat motivasi yang lebih kuat untuk menarik respon umat, minat mereka berkumpul, dan gelora jiwa mereka. Sebab sebagian waktu selalu terkait dengan sebagian yang melampau melalui kegiatan yang sedang terjadi, dan pikiran mereka dapat beralih dari kegiatan yang nyata menuju kegiatan peristiwa masa lalu yang tidak tampak. Untuk catatan yang ketiga yaitu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau juga membolehkan peringatan Maulid Nabi SAW, namun dengan beberapa catatan. Bahkan beliau telah menulis satu kitab secara khusus yang memuat beberapa peringatan dan nasihat beliau bagi yang mengadakan peringatan Maulid. Kitab ini diberi nama At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'u Al-Maulid Bi Al-Munkarat, yaitu peringatan-peringatan wajib bagi orang yang memperingati Maulid dengan beberapa kemungkaran. Di dalam kitab tersebut, antara lain beliau berkata, ketahuilah bahwa jika pelaksanaan Maulid itu ternyata dapat mendatangkan maksiat yang unggul, seperti beberapa kemungkaran, maka hal itu wajib ditinggalkan dan haram melaksanakannya. Ada orang yang dapat aku percaya telah memberitahuku bahwa di desa Siulan di wilayah Madiun dilaksanakan maulid disertai beberapa kemungkaran. Kaum pria berbaur dengan kaum wanita, dan sebagian permainannya para pemuda mengenakan busana wanita, sehingga timbullah penyimpangan daripada dua kelompok tersebut dan menyebarlah beberapa kerusakan yang terhitung. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah juga menyebutkan dan memperingatkan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam pelaksanaan maulid. Di antaranya permainan musik, berbuat takbir terhadap harta, yaitu menghambur-hamburkan harta secara tidak bijak hanya demi merayakan maulid. Padahal seharusnya harta itu dikelola dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat. Lalu sifat munafik dengan melakukan sesuatu yang secara lahiriah untuk mencintai dan mengagungkan Nabi SAW. Namun, di balik itu justru memainkan alat malahi yaitu musik dan melakukan beberapa kemaksiatan. Baik, itu saja sekian dari kami. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman dapat memperluas keilmuannya mengenai Maulid Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.